masyarakat. Jenengan umur pinten, Mbah? 88 tahun. Kasih tenang alas ngeten iki. asik. Mbah, lah ceritane waktu napa rantai nggih. Niku ya napa ceritane, Mbah? Nggih. Ceritane terus nggih parang rantai ngoten nek ngarani wong. Tuke. Masan niku nggih enten Watu Lawang. Watu lawang nggih. Tuke Watu Lawang. Niku napa, Pak? Lawang gaib ngoten, Mbah? Di sini nggih gaib. Ada bekas kampung kuburan dan juga cuman kuburan itu sudah nggak nama lagi, masa kena longsor batu-batu. Nah kuburnya ini kubur namanya jenenge wong Jawa jenenge kuburan bayi, Pak. pohon bolu. Pohon bolu, pohon tertua Pohon tertua di Kampung Siluman. kampung. Ada cerita sesuatu di sini, Mbak? Kejadian apa gitu? Kalau di sini sejak dulunya memang ada angker. Pernah dikasih mimpi suruh ambil ember birik tuh. Saya nggak berangkat gitu. Sering mimpi seperti itu, Mbak? Iya. Nah, tepatnya di sini nih. Nah, ini. Saya ingat ini. Di sini nih pohon kunirnya. Ini pondasi bekas rumah. Oh, mana, Mbak? Nih, Masih kelihatan pondasinya? masih. Jadi ini memang benar-benar dulu bekas perkampungan, Bang, ya? Nah, iya. Tuh, teman-teman ya, kita perlihatkan. Jadi bekas pondasi rumah yang terbuat dari batuan andesit yang ditumpuk atau ditatang, Nah, teman-teman. iya. Dan terus pengalaman mistis yang jenengan alami ya, ketika sering tidur bahkan sampai berpuluh-puluh tahun tidur di hutan ini. Kedengaran sing masalah kok gaib ngoten iki nggih mireng mawon, kemireng tiang celuk-celuk atus nyeluk jeneng kula Pak Ramidi, Pak. Oke teman-teman ya, kali ini kita diajak Mbah Siram dan juga suaminya untuk menelusuri sebuah hutan yang terkenal dengan sebutan Kampung Gaib. Seperti apa kan nanti kita lihat bersama-sama. Nah, dengan suasana pemandangan yang sangat indah seperti ini ya, ternyata tersimpan banyak sekali misteri yang belum terpecahkan ya. Luar biasa sekali. Sampai sini kita tidak bisa melanjutkan dengan motor karena medan perjalanan yang cukup sulit ya. Nah, ternyata teman-teman, masih banyak loh warga yang pergi ke hutan membawa motor untuk mencari rumput. Monggo. Luar biasa sekali ya. Lereng Gunung Anjas-Moro yang saat ini kita ditemani Mbah Ramidi dan Mbah Siram untuk menuju ke sebuah perkampungan yang katanya perkampungan gaib, Mbah. Dinamakan apa, Mbah? Wonosari. Wonosari. Yang jauh dari lokasi ini berapa kilo, Mbah? Kalau lokasi antaranya 1 kilo. 1 kilo dari sini. Iya. Lumayan ya. Iya. Dan hari ini mendung, Mbah. Kira-kira hujan nggak ya? Ya muga-muga mboten hujan, biasa mendung masalah di teng sore gunung, Mas. Di sore gunung. Nggih, monggo, Mbah. Lanjut kita menuju ke perkampungan gaib yang dari sini 1 kilo ya, teman-teman ya. Nah, Mbah Ramidi, suaminya Mbah Siram. Mbah Siram ini adalah artisnya Trans 7 ya. Nah, si Bolang. Si Bolang, bocah petualang yang tentunya sudah tidak asing lagi. Ini kita melewati tebing. Di bawah sana itu sungai, Bang ya. Sungai tuh. Dan hutan bambu petung. Ah, petung sewu. Petungnya lebih dari 1000. Dan sangat sejuk sekali dan juga sangat dingin. Tapi orang sini terbiasa dingin, Bang ya. Kalau kita pendatang ini kayak seperti di kulkas ini ya. Adem banget. Bayang Watu Lawang tuh yang sana itu, Mbah. Kelihatan dari sini. Coba lihat di atas sana itu ada pintu gerbang gaib yang dinamakan Watu Lawang. Watu Lawang. Banyak cerita mistis di sini yang katanya di situ sering terdengar suara gamelan, ada wayangan. Ya wayangan nih, Bang ya. Padahal di tengah hutan. Inilah tanah Jawa, masih banyak kisah misteri ya, yang belum juga sampai saat ini masih banyak yang belum terpecahkan. Aduh. Lumayan. Penduduk asli sini warga lokal. Terus bambu, oh nyari bambu ini.
Paten apa, Mbah? Paten kayu. Nah, pring nih, Mbah. Damel gede kan, Mbah? Mungkin terus sama kemang-kemang petek. Oh, damel kurungan. Jenengan umur pinten, Mbah? Wolu-wolu 88 tahun. Kasih tenan alasnya ngeten iki. asik. Enggak ada ilmu napa. Kok Umur 88 tahun loh masih kelahiran zaman Jepang. zaman Jepang, Mbah. Oh, menangi Jepang ya, Mbah ya? Nah, kalau menurut gede ya anu Jepang begini. Mbah, lah ceritane waktu napa rantai. Waktu rantai no. Nggih. Niku ya napa ceritane, Mbah? Nggih. Ceritane terus nggih parang rantai ngoten nek ngarani wong biyen. Parang rantai. Nggih. Rantai dadi watu ngoten ta, Mbah? Nggih kados anu rupane kados rantai ngoten nek ngarani. Oh, bentuke. Masan niku nggih enten watu lawang. Watu lawang nggih. Bentuke kados lawang ngoten. Niku napa, Pak? Lawang gaib ngoten, Mbah? Nggih, mesine nggih nang gaipe bek niku niku. Lah terus sering napa terdengar suara gamelan wayang niku nggih. Niku lho, blok isor nomor 1 lho. Jenenge Margo Ayam. Margo wayang. Kampung gaib ngoten, Mbah nggih. Kampung siluman nggih. Sosok enten suarane gamelan wayang ngoten niku. Kados tiyang nanggap wayang ngoten, Mbah? Nggih. Wong mulan dijenengaken Margo Ayam. Margo Wayang. Ngantos sakniki, Mbah. Jenengan nate ningali wayang ngeten niku. Nggih, Mbah, monggo matur suwun. Sehat selalu, Mbah nggih. Panjang umur nggih. Monggo hutan. Dan Wonosari. Hutan Wonosari. Ini perkampungan Wonosari. Bekas perkampungan gitu ya. Yang sekarang sudah kosong ya. Dan warganya berubah jadi orang gaib. Penghuninya itu bukan manusia lagi gitu maksudnya. Sebuah perkampungan kuno ya yang ada di daerah Gunung Anjas Moro ini, yang nanti kita akan ke sana. Yang ceritanya juga sangat angker juga. Nah, ini motor orang mencari pakan kambing lagi. Kambing. Jadi zaman sekarang tuh enak, orang ke hutan itu nggak jalan kaki. Kalau zaman jenengan tuh mikrobong lewat sini jalan ya, Pak ya. Jalan. Sekarang sudah pakai motor. Masih jauh, Mbak. Lah niku mulai masuk. Sudah mulai masuk. Nggih. Mulai ke mriki. Nek ketok nganu batu rantai ini. Batu rantai. Nggih, batu rantai ini mulai. Termasuk situs, Mbak. Nggih, transitus itu alam. Alam. Pembentukan alam berarti, Mbak. Bukan alam yang seperti rantai. Jadi yang mriki namanya batu rantai. Batu rantai. Jadi batu yang menyerupai rantai. Bukan buatan manusia. Alam. Alam. Mulai naik ini. Nggih, Mbah Ramidi, ini sudah hampir sampai ke lokasi nggih. Nggih, Yang dinamakan batu batu rantai. rantai. Ada nggak sejarahnya dari batu rantai ini, Mbah? Batu rantai ada sejarah, diambil sejarah itu ya nggak ada sejarahnya. Cuman dari segi orang cerita, Mistis. cerita luwung kampung asli kampung mriki, memang itu batu alam yang membentuk rantai. Jadi diambil dengan nama batu rantai gitu aja. Karena bentuknya menyerupai rantai, Ya, maka dijuluki batu batu rantai. rantai. Ada cerita mistis di tempat Iya. ini. Sering terdengar suara apa gitu. Kalau Kondisi terdengar tuh suara-suara nggak begitu mendengar. Masalahnya itu kan memang ya terdengar suara aneh-aneh itu. Seperti apa ya, dulunya memang ada hutan belantara itu ada harimaunya juga di sini. Ada harimau. Harimau aslinya? Iya, mengenal harimau jagat, ada harimau. Harimau Jawa. Iya. Sampai sekarang juga masih ada, Pak. Kalau masih sekarang banyak penghuni mergo damel kebun-kebun, tanamin apa niku Seperti gajah. Jadi agak kurang menjauh lah. Berarti kita nanti bisa ke sana apa kita hanya shot dari pinggir jalan? Nggak usah Untuk ke sana pinggir ya? jalan mawon, masalah itu mereka terlalu mereng, Pak. Nggih. Yuk bisa ke sana, Pak. Nggih. Yuk, monggo. Jadi kita tidak perlu ke sana ngoten, Bang. Ya. Nggih, Tapi di zoom bisa nggih di saged. Mungkin mereka ada cedek kelihatan banget nih seperti rantai ngoten nggih. batu rantai nggih. Dan ini juga sudah memasuki perkampungan kuno. Kemudian ya kampungan kuno antara 200 meter lagi. Oh, 200 meter lagi udah sampai. Nggih.
Yang dimana perkampungan itu dikenal dengan nama perkampungan atau kampung siluman kan Bang. Kampung Siluman Wonosari. Wonosari. Lereng Gunung Anjas Moro. Jadi di sana itu banyak nanti cerita mistisnya, cerita horornya Bang nggih. Di kampung siluman itu nggih. Nggih. Nah, ini kita melewati batu rantai. Sudah kelihatan dari sini? Ada kampungnya, Pak. Di sana ada kampungnya toh. Ada kampungnya bekas ada kuburan. Ada bekas Nah, kampung kuburan. dan juga Kuburan. Cuman kuburan itu sudah nggak nama lagi, masa kena longsor batu-batu. Nah, kuburnya ini, kubur namanya jenenge wong Jawa, jenenge kuburan bayi, Pak. kuburan bayi. Nggih. Di mana? Kuburan bayi. Mriki niki di bawah. Oh, ini Nggih, mriku niku di enten bawah batu kayu rantai. gede niku. Niku enten sejarah kuburan bayi. Masalah nggih enten kuburane. Iya, iya, iya. Batu rantai. Mana Mbak? Nggak kelihatan. Dari mana Mbak kelihatannya kalau seperti rantai? Karo batu ren cedek iki pundi nggih? Mana? Maju-maju. Nggih. Yang pas kelihatan gitu. Nah, nggih. Yang pas kelihatan kalau nyedek mriku mungkin nggih saged. Lah mriki mau ndeket niku. Ketok penghalang dari pohon besar agak menghalangi. Oh, pohon ini Ah, nggih. ketutup pohon Bang ya. Nggih ketutup pohon. Memang ya hutan. Oh, mungkin ini ya. Batu rantai. Ketutup pohon Mbah, nggak kelihatan Mbah. Nggih. Sian dereng enten waktu gede-gede nggih ketok 17 ngoten. Monggo, mungkin agak mriko Mbah. Nggih. Jadi di bawah sana itu ada kuburan bayi nggih. Kuburan bayi itu. Bayi apa itu Mbah? Bayi zaman dulu nggih. Zaman dulu, nggih. Batu rantai lor. Kok bisa naik ke sana kelihatan banget ya. Nggih. Tuh, tutup pohon itu. Jadi kurang apa ya, kurang jelas. Monggo lanjut ke kampung Siluman. Kamu sih. Mulai keringetan Mbah. Nggih. Ya munggah, mboten munggah nggih ngeten iki. Ini kita termasuk munggah Mbah, tapi Munggah. Gak terasa. nggih. Agak landai. Oh, itu loh mungkin dah. Ada motor minggir. Pripun Mbah? Tempat itu Kampung jalur hutan Luk Songo. Hutan Luk Songo. Iya, hutan Luk Songo. Itu sudah lain lagi. Hutan Luk Songo itu. Ini hutan Wonosari naik ke hutan Luk Songo. Terlalu tinggi Mbah. Dia terlalu tinggi, Nggak usah tapi kita- diambil apa tuh? Ada batangnya besar tuh, Yang Seperti- pohon itu. pohon besar. Bisa masuk sana. Pohon besar yang kunir itu. Naiknya jauh. Bolu enggak? Ya coba kalau nggak jauh kita ke sana. 100 meter. 1 meter monggo. Pohon bolu ya. Nggih. Kalau orang wong mriki bolu. Kalau orang Indonesia kan biasanya bahasanya fikus. Apa Mbah? Pohon fikus, fikus. kebo. Kalau di YouTube fikus kebo itu. Tikus kebo. Fikus kebo. Jadi pohon termasuk pohon lama, pohon Yo, purba. tertua. Tertua sebelum ada mbah-mbah sudah ada itu. Pohon purba nggih. Di purba. 100 meter dari Dari arah sini jalan. sana. Ya, nggak jauh Datar. juga sih. Sudah dekat Mbah lokasinya. Nggih lah niki. Saya sudah nderumus ya Mbah. Ngos-ngosan Mbah. Kalah sama jenengan. Dalam Kalah kalau kali jenengan. Ngos-ngosan. kebiasaan Mas, wong mriki. Karena jenengan dari kecil Nggih, hidupnya. lahirnya teng mriki kok. Kebun warga. Ini kebun jenengan, Senes. Beda. Nggih. Kebun jenengan juga. Ini adik. Oh, punya adik. Nggih. Oh, itu Bang ya. Nggih. Tuh kelihatan. Niku sak munggah Mas niku. Ada berapa potong batangnya itu besar-besar. Jadi pohon terbesar ya di Tertua. wilayah ini, ya. Dan tertua ya. Iya. Pohon purba.
Ada orang, Mbah? Adik kula. Oh, adik. Nggih. Padas napa, Bu? Padas kajeng. Mboten wedi jenengan. Ngene angkering ngeten ae. Pun biasa. Ya, Mbak. iki. Kendel nggih. Karena sudah terbiasa ya. Pun angsal kayune. Pundi? Lho. Nek ngai kopi. Kayu kopi, Nggih. damel bakar nggih. Kiat betone. Sepeda nggih. Oh alah nggih. Nek mboten kiat kula wangi mikul nggih. Modele nih lho nggih. Monggo. Wah, ini akarnya, Mbah. Nggih, akare waduh nih. Mulai gantung-gantung nih ayate nih, Mas. Mulai dari sini ya akarnya. Loh. Purba. Pohon purba. Pohon Pohon purba. apa lokale pohon apa namanya, Mbah? Bolu, Bolu. Monggo, Mbah. bolu atau tikus. Kita ke sana, Mbah. Batang tikus. Pegang. Tikus. Tikus. Nah, tikus itu kan kecil loh, Mbah. Oh, ini besar ya? Nggih. Hutan namanya hutan rantai Hutan batu rantai memasuki hutan Luk Songo. Luk Songo. Songo nggih. Luknya 9. Bolunya? Bolunya. Oh, dinamakan pohon bolu karena luknya ada 9. Iya, ada 9, Luk Kita ke 9. sana, Mbah. Saman kene. Sini aja, Mbah. Pun beriku-beriku ngenten ulone, Mbah. Sini aja. Pun. Non? Nggih. Mboten samriku, Pun. Non? Merinding kula. Iya. Jadi Nggih, nih pohon bolu pohon ya. bolu. Pohon tertua Pohon tertua di Kampung Siluman ini. kampung. Ada cerita sesuatu di sini, Mbak. Kejadian apa gitu? Kalau di sini sejak dulunya memang ada angker. Angkernya ya, angkere niku kadang-kadang tiyang mlampah niku sian niku tasik mlaku ngoten kepanggihan apa makhluk halus ngoten. Jadi orang ketika ke ladang atau ke hutan Nggih, itu sering dijumpai sering jumpai nggih makhluk halus. halus di sini. Jangan pernah? Kalau saya sih ya nggak pernah. Cuman kawan-kawan itu yang cerita ya ada gini. Itu ada dengar. Pokoknya intinya sering muncul penampakan ya, di tempat Penampakan ini. kalau penampakan sih Mas. Masalahnya nek kula dhewe niku mlakune kan awan. Mboten nate Jadi dalu yang dijumpai itu orang-orang yang ketika yang sudah pernah ke sini. nyari burung Nggih. atau nyuluh Berburu, manuk ngoten nggih. Betul. Angker banyak. Ayo, Mbah, kita geser, Mbah. Aku sudah mulai merinding, Mbah. Yuk kita lanjut perjalanan, Mbah. Monggo menuju Kampung Siluman, Kampung Siluman Wonosari, Wonosari. bekas perkampungan ya. Ini bekas perkampungan kuno Kampungan. yang sekarang dihuni oleh makhluk halus. Oke, kita sudah sampai lokasinya, Bang. Nggih. Lokasi Kampung Siluman yang dimana dulu ya. Ini perkampungan kuno, Bang. Nggih. Yuk, tanah tambahan, Mbah. Nah, Jadi kan mboten ngongkor to, Mbah. Mbah Siram ini terbiasa ya keluar masuk hutan. Ya, Mbah. ya. Sering keluar masuk hutan seperti ini. Jadi kita yang muda-muda ini ngaku nyerah dan ngaku kalah. Ngos-ngosan. Iya, Mbah Siram. Ini kan jenengan punya sedikit cerita mistis ya di tempat Ya. yang dinamakan Kampung Siluman ini. Ada cerita apa, Mbah, di sini, Mbah? Pernah cerita apa? mimpi Nggih. disuruh ambil kunir di lokasi ini. Disuruh mengambil kunir. Ya, di lokasi ini. Tepatnya ada pohon apokat dan pohon pisang dekatnya di situ. Jadi jenengan tuh pernah mimpi ada seseorang ngoten nggih Ya, yang menyuruh. Itu menyerupai apa sih orang itu? Orang tua laki-laki atau orang perempuan? tua laki-laki. Kayak kakek ngoten. Ya. Jenengan disuruh menggali Ya, tanah tanah yang dimana itu ada tanaman kunir. kunir. Di lokasi ini. Ya. Coba kita ke lokasinya, Mbak. Masih ingat nggak kira-kira? Masih Masih. Di dalam mimpi itu nyata bahwa di tempat itu memang ada pohon kunirnya. pohon kunirnya. Oh, Iya. oke. Itu ada arti tersendiri, Mbah, bagi buat jenengan mengertikan dari mimpi itu. Kalau mau mengambil
dalam waktu mimpi itu berangkat, Hmm. itu ya nyata-nyata ada buktinya. Ada buktinya. Ada buktinya katanya. Tapi saya nggak mengikuti gitulah. Saya dibilangnya orang tua-tua itu, lah awakmu gelem budal sakaliku. Iku mau duduk yo entuk awakmu. Emas. Mas. Nah, saya sempat mendengar juga Ya. kunir itu adalah suatu pelambang perwujudan emas. Nah, gitu ya. Jadi orang yang mimpi menggali kunir itu pasti di tempat itu ada harta karun. Ya, yang diduga itu adalah emas. Ngoten nih, Bang. Ya. Tapi jenengan nggak berangkat waktu itu. Enggak. Bilang-bilang pagi-pagi. Tapi misalnya jenengan gali ada emasnya itu kira-kira ada efek jelek nggak, Pak? Kalau Numpak saya tumbal atau apa gitu? nggak ada. Kemungkinan itu bekas peninggalan-peninggalan para Leluhur. zaman dulu. Nah, Oh, memang dikasihkan sama jenengan. ya memang itu dikasihkan. Saya sering mimpi-mimpi itu pernah dikasih mimpi suruh ambil ember birik itu. Saya nggak berangkat itu. Sering mimpi seperti itu, Mbak? Iya. Nah, tepatnya di sini nih. Nah, ini. Nah, ya ingati ini. Mana, Mbak? Di sini nih pohon kunirnya. Sekarang sudah mati. Udah mati? Udah. Bisa nggak digali? Barangkali ada emasnya, Mbak. Nah, di sini ini. Oh, Ini di sini. pohonnya. Pohonnya. Di sini tepatnya. Jadi waktu mimpi itu memang tengerane, Bang ya. Ya, di sini. Di itu pohon apa itu? Duren. Pohon duren. Nah, ini pondasi bekas rumah. Oh, mana, Mbak? Ini. Masih kelihatan pondasinya? Ya, masih. Jadi ini pondasinya. Oh iya, Mbak. Pondasi rumah. Masya Allah. Jadi ini memang benar-benar dulu bekas perkampungan, Bang ya. Nah, iya. Nah, ini. Orang-orang Belanda kan gini ya. Pondasinya. Pondasi. Jadi mengelilingi ini ya, Bang ya, yang dataran tinggi itu, nggak? Ya, Tuh, pondasinya. Bekas rumah. Berarti memang benar-benar dulu ini adalah perkampungan ya, Mas. Itu batu, Mbak. Ros. Ya. kalau mungkin saya gali semalam dalam mimpi berangkat mungkin ya Kaya nggih jenengan rezeki ya kaya. Kaya raya. Nah, Ya. kaya raya. Tapi enggak ingin kaya. Cukup ya, ingin cukup aja, Mbak ya. Nah, cukup sehat dah. Enggak. Ini sing leres. Ini bekasnya. Kaya kalau nggak bisa mensyukuri nikmat ya, Nah, termasuk orang miskin, Bang ya. nah, Miskin hati maksudnya, nggih. ya, betul. Oh, nggih, Mbak. Pas pondasi. Ternyata itu. Tuh, teman-teman ya, kita perlihatkan. Jadi pondasi, bekas pondasi rumah yang terbuat dari batuan andesit yang ditumpuk atau ditata, Nah, Bang ya. ya. Dan luas tentunya dan tidak hanya di sini tentunya, Bang ya. Masih Ya. banyak lagi ya Ada dua pondasi. Apa aneh? Pondasi. Terundakan. Oh, Terundakan ada dua. dua trap. Ya, ada di situ juga. Iku enak-enak ya. Berarti teman-teman ya, ada harta karun yang terpendam yang memang sengaja oleh leluhur itu mau diwariskan ke Mbah Siram. Tapi Mbah Siram ini tidak berkenan atau menolak ya, Mbah ya. Iya. Nggak mau. Takutnya Tapi- nanti kaya dan tidak bersyukur. Dulu itu ada yang menggali. Ada yang menggali Juga ada yang menggali. setelah jenengan cerita mimpi itu mungkin. Sebelum, Belum. Belum. Oh, pernah ada yang menggali. belum. Nah, ini juga pondasi. Perundakan ini, Tuhan. Itu pondasinya. Oh, enggak, Mbak. Perundak ini. Tuh, pondasinya tuh. Perundakan. Benar bekas kampung loh ini. Perundakan. Kampung kuno, Bang ya. Ya, perundakan. Oh, itu sampai atas itu pondasinya. Ya, keliling. Oke, Mbah. Jadi hidup itu memang lebih baik Sederhana. mensyukuri, ya, sederhana. Yang penting sehat, ya. Ya. Sehat itu jiwa raga, ya, Bang, ya. Ya, Walaupun miskin harta, tapi yang penting kaya. kaya hati. Sip, ini bisa jadi panutan nih, Mbah Siram nih, luar biasa sekali. Lereng gunung apa, Pak? Namanya, Pak? Arjuno Gunung Arjuno. Nggih. Berdekatan dengan pegunungan Anjasmara. yang Semoro nggih. Dan Mbah Ramidi ini dulu sering tidur ya Iya. di hutan ini nunggu jagung. Nunggu jagung. Nggih, Nunggu jagung. Nggih. nunggu jagung. Di sini kan memang terkenal dengan nama perkampungan kuno atau perkampungan yang warga sini lebih menamakan Kampung Siluman karena bekas perkampungan ini sekarang dihuni lelembut. Ngoten, Bang nggih. Nggih. Nah, kesaksian panjenengan selama berpuluh-puluh tahun bisa saya bilang sering tidur di hutan ini nunggu jagung. Pernah nggak mengalami hal-hal mistis, kejadian-kejadian yang
membuat ya tentunya horor gitu, Mbah. Pernah juga sih waktu niku bengi nggih nunggu jagung Nggih. kali kakek kula namung tiang 3 kali adik kula niki. Ten mriki tilem niku kados-kadosan teh manggil-manggil ngoten. Seperti ada Nggih ada yang manggil nama kula nggih manggil jenenge mbah kula niku. Nggih. Tapi mbah kula niku ora usah disauri ngoten. Iku lho barang gak genah. Nek yo gak usah disauri nyeluk jenengmu gak usah disauri. Ya tapi mbak ora usah. ada suara tanpa wujud, Tanah wujud nggih memanggil nama. panggil nama. Nggih. Tapi oleh kakek jenengan disuruh atau dilarang Nggih. jangan membalas Membalas betul. Nggih. suara laki-laki. Nggih. Baru laki-laki. Sambil cerita, kita lanjut cerita. Dan di sini juga katanya ada, selain dari pondasi rumah, ada umpak-umpak itu di mana, Mbak? Kalau umpak-umpaknya itu Kelihatan sebetulnya masih tapi sudah berserakan, muret-maret Mas Yan. sudah Muret-maret nggih. berantakan. Nggih berantakan. Wadah umpak mriki Banyak. beberapa rumah ten mriki lan mriku wonten. Oh, Nah, bekas bekas pondasi. jedingan sama penampung toyo mriku nggih tasik wonten bekas hitam Masih ada? nggih. Yuk, sana. Nah, mriku wonten batu sing ada tulisannya Monggo. kampung K, cuman kampung aja. Kampung K. Nggih. Monggo, Mbak, sakit mriku. Monggo. Batu yang bertuliskan K. K, niku terus bapak kula kampung iki ya iki bekas kampungan. Denger nggih. Nggih. Agak ke sana, Bang, nggih. Ya mriku. Berarti benar-benar itu merupakan tapal batas kah atau tugu mungkin dulunya, Bang, nggih. Nah, gini Batu yang K, bertuliskan kampung. K. Bukan dari aksara Jawa, tapi biasa K ya biasa. biasa K ngoten, wageng ngoten. Ini termasuk ladang jenengan, Mbah. Ladang nggih. Cuman pun di Kalau dulu sering jenengan tanami jagung. nggih Sekarang kopi, Bang, nggih. pi Jenengan pas gali-gali itu pernah nemu pusaka atau apa gitu, Mbah? banyak kalau gali-gali bukan pusaka apalah ketemu nih yo ahrit kados itu sing sikil gawe ke anu jaran Mas. Oh, telapak Apa? kaki Telapak kuda. kuda. Nah, itu Besi telapak itu ya? kuda. Asik wadas ya. Oh. Jadi kelompokaken kali mbah kula nggih arek nggih telapak kuda nggih napa mawon bekas piring-piring kuno pecah. Itu ngumpul tapi ya semakin tahun kan berserakan. Iya, hilang gitu ya, nggak terawat gitu. Ya rapat Sayang juga ya, ya, di sini. Masya Allah. Jadi memang benar-benar itu peninggalan dulu, nggih. Cuman dulu. Orang Ya. dulu kan kendaraannya kan kuda. Ya. Masya Allah. Mana, Mbak? Pundi nggih, ya rada Lupa. lali. Saking Pokoke waktu lamanya, gede. Mriki lho. Jawa. Ten batu, Lupa, Mbak. batu besar. Tegali dewe lali, Mbak. Lho gitu. Iki lah tangga kula, gadang tangga kula. Oh, ini. Nggih. Oh, yang sana itu Nggih. punya jenengan, nggih. Kula ngene. Kakak. Saking suwe nih Mas. Batu besar. Oh, ini mungkin, Mbak. Itu besar, nggih. Ini gini. Mungkin ini. Cek ora ya. Nah niki, ireng. Nah niki bekas perkampungan. Oh, bukan pahatan, Bang, ya. Boten tulisan tangan. Tulisan tangan Ya, dari tulisan tangan niki. mungkinkah dari aspal, nggih. Mungkin gesian aspal. Karena zaman Belanda Zaman itu Belanda nggih, aspal. alat tinta tulisnya itu banyak Nggih. dari tir Tir, ya, tir. atau aspal, nggih. Nek wong biyen arani tir. Tir, nggih. Nah, tir. Dan Bekas. dari mbah jenengan sudah ada Nggih. tulisan ini. Dah. Ah, Penenten. Memang peninggalan zaman nggih, nggih. perkampungan. Ini suatu pertanda bahwa ini merupakan bekas Bekas perkampungan. perkampungan. Ternyata ya, tapi perkampungan kuno. Nggih. Masalah pindah king mriki niku ninggal niki badhe longsor. Oh, jadi warga atau penduduknya itu
pindah dari perkampungan ini. Nggih, Karena dhuwur niku ditakutkan mulai longsor. atas ini sudah mulai longsor. Longsor nggih, berbatuan. Untuk mengantisipasi biar tidak terjadi bencana Nggih, atau kelongsoran, pindah pindah nggih niku. ke desa jenengan. Nggih, perkampungan niku wau. Oh, termasuk kampung itu ya apa? Jenengan itu ya. Nggih, berplesengan niku. Plengsengan. Nggih. Yang jeding itu di mana? Jeding. Jeding air. Nggih. Jeding air di belah mriki, Mas. Jauh. Nggih, mbah mboten wong sak kampung sak kebon tukang Masih kebon mriki. nampak nggih? Bekas jedinge tasik nang mriku. Tumpukan Tasik. ten pinggir dalan cedhak monggo. Wah, Badingan. Wis sak Untuk jalur mawon. pembuktian Bang, nggih, memang benar-benar ini dulu bekas kampung. Kampung nggih, kampung. Monggo, Mbak. Nek yang biyen kan mriki kan longsor kan pun gadah sukani wirasat. Dua impen Mas tadi kon ngalih. Ada petunjuk Petunjuk, bahwa betul. tempat ini akan Hmm. jadi bencana. Nggih. Terus longsor juga. Nggih longsor. Ya watu-watu gedhe kan ning dhuwur danten nih. Oh, ini dari Lah mriki atas. kampung nggih wong nggih saderenge terjadi nggih pun. Jadi banyak pondasi-pondasi rumah yang Nggih tertutup pun longsoran. nggih kena longsor. Memang orang dulu sakti-sakti Bang ya, sebelum Nggih. ya rusak durungi winarah ngoten nggih. Lah tirakate lho Mas. Tirakate seperti saya sering tirakat Mbak kalau malam. Nggih. Nggak makan, nggak minum. Lah. Ngorok. Jedingan banyu Ini Mbak, ya bekas mriki. Lokasi tandon air atau jedingan. nggih jemel tandun banyu. Tandon air. Nggih. Jadi Oh, nggih. nggih. zaman Belanda nggih. Hanya kelihatan pondasinya Bang ya. Pondasi ini. Tapi sudah keuruk longsor ya Mas. Nggih, longsoran king dhuwur Iya. kan. Longsoran. Nggih, Jadi ini dulu merupakan luas Mbak. perkampungan lah, bekas jedingan mriki niki namung berapa meter, 3 meter lah, 2 meter. Kita lanjut lagi. Jadi kita coba menggali pengalaman jenengan ketika berpuluh-puluh tahun merawat hutan ini sebagai ladang yang ditanami jagung. Yang katanya di sini juga ada sebuah goa, Mbak. Ya memang enten guane, Gua gua apa Jepang, itu, Pak? mriko niku Tewope, Pak. Oh, jauh nggih. Nggih, tepi lumayan jauh mriko niku. Dan kita nggak usah ke sana, Bang nggih. Nggih. Nggih, yang karena jauh juga. Terus, Mbah, pengalaman mistis yang jenengan alami yang tadi kita belum sempat menggali semua. Ketika sering tidur bahkan sampai berpuluh-puluh tahun tidur di hutan ini, pengalaman mistis apa yang jenengan alami, Mbah? Kalau pengalaman kula nggih ten mriki niku mas padha kalih omah kula. Kedengaran sing masalah gaib ngoten niku nggih mireng mawon, mireng tiang celuk-celuk atus nyeluk jeneng kula, Pak Ramidi ngoten niku. Nggih jelas. Iya. Tapi kula dhewe kalih mbah kula nggih pun saged mboten usah dibales pun ben jarne mawon. Tapi nggih kadang-kadang niku anten-anten dalune untuk jagung ten mriki kuatah kewan-kewan kados babi hutan. Nggih. Nggih kados nomor niku kidang kuatah sasian niku. Waktu itu kula nggih ubengi kampung, ubengi napa niku kebon jagung. Ya, keliling ngoten, Kan Pak. tanaman jagung nggih. Nggih. Kebon jagung niku kalih kakek kula. Kotekan ngoten niku. Kentongan. Nggih ngoten niku kepanggihan kalih napa niku kalih babi hutan nggih nate kidang nate. Lah kalih makhluk halus nggih nate. Makhluk halus niku Rupiah apa, Mbak? perawakane tinggi besar, Pak. Mriki niku. Makhluk halus tinggi besar. Tinggi besar, hitam nih orangnya. Itu ketika dia tuh memang liwat di depan saya tuh. Belum sakit ngomong. Jadi ketika ada makhluk tinggi besar itu jenengan seperti terpaku. Nggih, gitu ya? terpaku kula mbah kula niku nggih namung wis gak usah omong apa meneng ben kono golek urip dhewe-dhewe ngoten. Alamnya Mbah kula. sendiri gitu. Nggih, kula alami dhewe-dhewe terus ning ubeng jagung. Antos jam 3. Malam. Nggih, jam 3 malam mulai jam biasanya lek kula ubeng jagung niku jam 10 malam mulai kula ubengi. Jadi jam-jam tersebut itu hewan-hewan seperti celeng itu keluar. Nggih, keluar nggih medal niku. Nggih seperti itu. kidang nggih celeng ngoten niku. Tapi nggih lek biasane nek paling ngeri niku jam 1 jam 12. Ngerinya itu seperti apa, Mbak? Kenapa? Dengar kalau ngeri itu memangnya terlalu sepi. Sepi, alamnya sepi, hanya terdengar suara-suara yang tertentu. Suara Itu. tertentu. Terdengarnya itu ya seperti ayam berkokok ya ada, tapi ya itu memang gaib. Suara ayam. Suara ayam seperti ayam berkokok itu ada. Mungkinkah itu suara ular, Mbak? Ya mungkin terusé mbah kula ngoten. Nek Ular. suara ular tuh seperti katose jago kluruk ngoten nggih enten. Itu suara ular. Nggih. Terus suara malih kados kirik baung, anjing yang membaung. Anjing. Nggih, memang enten mriki baung itu.
Anjing Nggih Bali. enten Pak. Baung kiri alas, Pak. Suarane iku terlalu jauh nggih. Lek piyambake niku suarane adoh, terus si mbah kula cedhek. Tapi lek suara cedhek terus si adoh ngoten niku. Sebaliknya. Nggih. Ngoten niku kula nggih ajeng mular nggih, mboten wani. Wis saking kepeden kali kakek kula niku namung di dem-dem wis kuwi suarane nganu apa nggih duka jangkrik, duka ngoten niku dikapusi ngoten. Dialihkan. Dialihkan suara nggih, dialihkan Supaya kali tidak cerita kali ketakutan. mbah kula ngoten. Suara anjing atau serigala. Nggih, serigala ngoten niku. Kalau suara-suara ular naga itu pernah dengar Mbak? Ya itu suara seperti kayak petik jago ngoten niku, luruk itu ngoten niku nggih. diduga ular naga. Nggih, ular naga terus mbah kula. Nggih. Jadi saya juga sempat mendengar bahwa di sini memang ada seseorang yang pernah dijumpai atau mendengar suara ular naga katanya ya. Seperti ayam. Tapi ada versi lain yang mengatakan bahwa kalau suara seperti ayam itu biasanya ular kobra. Ya, Tapi yang mana yang benar ya nggak tahu Mbak. enggak tahu juga. Kalau yang suara-suara gamelan itu Mbak? Kalau suara-suara gamelan niku kita mriki mireng suara gamelan nggih. Wong ten jeneng ten alas. Suara gamelan niku rada adoh ngoten niku, lek sepi ngoten niku suarane kados tiang gada dame, klenengan, wayangan ngoten niku. Seperti orang punya hajat. Punya jahat nggih, ngoten niku. Seolah-olah di sana itu ada orang yang menanggap wayang. Menangkap wayang. Padahal ini hutan Bang. Hutan nggih, ten hutan. Aneh ya, ada orang yang punya hajat nanggap wayang gitu. Nggih. Tapi namanya juga perkampungan kuno. Nggih, perkampungan kuno Ya, kadek mungkin- nggih. Nggih. Waktu semonten kan kados pripun nggih. Alami alam Iya. lelembut Jadi alamnya sudah berbeda nggih, dan orang-orang dulu tuh ya kalau sekarang orkes atau apa, tapi Nggih. dulu wayang. wayang. Yang untuk Wayang. keramaian itu wayang. Nggih, ya. wayang. Dan jejak dari leluhur itu sampai sekarang tuh masih erat gitu loh di sini. Nggih, Gaibnya tuh bahwa di sini tuh memang masih banyak penghuninya, ngoten, Mbak. penghuninya nggih. Tapi tidak kelihatan di mata. Nggih, Nggih. Nggih, Mbak Ramiti, matur suwun. nggih. Terima kasih sudah jenengan sudah bersedia mengantar kami ya menuju ke sebuah perkampungan siluman yang ada di lereng gunung apa nih, Pak? Gunung lereng sukunya Gunung Arjuna, Lereng Gunung Arjuna. Nggih. Tapi perbatasan Gunung Anjasmoro. nggih. Anjasmara nggih. Sangat dekat sekali. Jadi diapit dua gunung yang dimana di sini terdapat sebuah lembah yang dinamakan Kampung Siluman atau apa, Pak? Tadi alas apa? Alas Wonosari, Alas atau hutan Wonosari. hutan Wonosari. Nggih. Oke, terima kasih sudah mengikuti tayangan kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan tayangan kali ini bisa menjadikan hiburan dan sedikit membahas apa ya pengetahuan kita bahwa tanah Jawa ini masih banyak tersimpan misteri yang belum terpecahkan, di antaranya di tempat ini. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.